Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait putusan Mahkamah Konstitusi yaitu pada hari Senin tanggal 22 April dalam sidang sengketa Pilpres 2024, dan ini tentu sangat mengecewakan bagi pihak yang masih berharap pada keadilan. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik itu 01 Anies Muhaimin dan 03 Ganjar Mahfud, terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024. Keputusan ini secara efektif mengkonfirmasi kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Putusan MK ini tampaknya mengulangi apa yang telah terjadi pada Pilpres 2019, di mana pasangan Jokowi Ma'ruf Amin juga dimenangkan oleh MK, meskipun Pilpres 2019 juga dipenuhi dengan tuduhan kecurangan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, patut disadari bahwa kecurangan sesungguhnya tak hanya sering terjadi pada proses pemilu atau Pilpres, tetapi kecurangan justru melekat pada sistem demokrasi itu sendiri. Pertama, demokrasi curang dari sisi asas. Sekularisme adalah bentuk kecurangan yang paling mendasar. Pasalnya, demokrasi mengakui keberadaan Tuhan atau agama, tetapi menolak otoritas Tuhan atau agama dalam mengatur kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 211. Kedua, curang dalam hal kedaulatan dan kekuasaan. Sistem demokrasi ditopang oleh dua pilar, yaitu kedaulatan atau hak pembuat hukum di tangan rakyat. Yang kedua, kekuasaan as-sultan juga di tangan rakyat. Praktiknya, proyek tersebut tidaklah benar. Kedaulatan dalam demokrasi sebenarnya terletak pada segelintir orang yang duduk di DPR dan pemerintahan, didukung oleh para oligarki cukong kapital. Prinsip kedaulatan hak pembuat hukum di tangan rakyat bertentangan dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pembuat hukum, bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hukmu illa lillah." Sungguh hak pembuat hukum hanya milik Allah. Quran surat Al-An'am ayat 57. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan kecurangan yang ketiga yaitu dalam hal keberpihakan. Demokrasi mengaku berpihak pada rakyat, tetapi seringkali justru mendukung kepentingan segelintir pemilik modal atau oligarki. Hari jamaah rahimahullah, Islam adalah agama
untuk seluruh makhluk. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa syariat Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali agar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu surah Al-Anbiya ayat 107. Hukum Islam berpihak kepada semua orang. Contohnya hukum potong tangan bagi pencuri, yang Rasulullah SAW menolak jika diterapkan secara tebang pilih. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguh kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka itu, jika seorang dari kalangan terhormat di tengah-tengah mereka mencuri, mereka biarkan. Namun jika yang mencuri di tengah-tengah mereka itu orang lemah, mereka memperlakukan hukum tegas atas orang lemah tersebut. Demi Allah, sungguh andai saja Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hari jamaah Jumat rahimakumullah, penerapan seluruh aturan Islam akan menghilangkan segala bentuk ketidakadilan, juga menghapus segala bentuk kecurangan. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan. Yang pertama, dari segi asas dalam Islam, asas kehidupan sosial dan politik adalah akidah. Seorang pemimpin yang menyadari bahwa tindakannya berdampak di dunia dan di akhirat. Kedua, dari segi pilar politik, dalam politik Islam ada dua pilar penting. Yang pertama, kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syariat, dan yang kedua, kekuasaan di tangan umat. Dan yang ketiga, dari segi mekanisme koreksi terhadap penguasa yang berlapis. Proses ini dilakukan melalui individu, kelompok atau partai politik Islam, dan lembaga seperti Majelis Ummah dan Mahkamah Mazalim. Rasulullah SAW menghargai aktivitas menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dia bersabda, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jahil." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Hadis jamaah rahimakumullah, sudah seharusnya umat Islam tidak lagi menggantungkan harapan pada demokrasi, karena demokrasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saatnya bagi umat Islam untuk membuang konsep demokrasi dan fokus pada upaya penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka. Untuk mencapai hal ini, mereka perlu meneladani Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Langkah-langkahnya antara lain adalah dengan membangun partai politik Islam dan meningkatkan dakwah, membentuk opini publik tentang Islam, dan menyadarkan umat akan pentingnya politik Islam. Pencapaian kekuasaan harus dilakukan melalui jalan umat, didukung oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk menerapkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam sistem pemerintahan Islam yang khilafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi wa rahman wa akhirur rahimin.